wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video mengenai tugas UAS mata kuliah PSD. Perkenalkan, saya Azaira Salsabil dengan NIM 22120102. Saya Lisendriani Sri Marima dengan NIM 2212011109. Saya Angelika Borusyotang dengan NIM 2212011056. Saya Nelendriani dengan NIM 22120156. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan sebagai paru-paru dunia karena memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2015, luas kawasan hutan Indonesia yakni 124 juta hektar terbagi dalam 33 provinsi. Tapi pembukaan dan pembakaran lahan mengakibatkan Indonesia kehilangan berbagai keanekaragaman hayati dalam jumlah besar dan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Kerusakan salah satunya terjadi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Padahal Danau Toba menjadi salah satu tempat wisata unggulan Indonesia. Namun permasalahan kerusakan hutan bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan. Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara memperkirakan sisa vegetasi hutan di kawasan Danau Toba hanya tinggal 12%, sekitar 42.816 hektar dari total 356.800 hektar luas hutan yang tersebar di 7 kabupaten mengelilingi kawasan Danau Toba. Kasus pembakaran hutan yang sengaja dilakukan sejumlah oknum untuk membuka lahan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan hutan. Sepanjang tahun 2016 setidaknya tercatat 219 hektar hutan di kawasan Danau Toba habis dilahap api. Memasuki musim kemarau, kebakaran menjadi semakin parah karena iklim yang kering dan angin yang kencang. Jadi posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan kita bentuk di balai ini, di Balai Besar KSDA Sumatera Utara, namun kita wilayahnya adalah seluruh provinsi Sumatera Utara ya, karena memang kebakaran ini menjadi tanggung jawab bersama dan kebetulan kita memiliki pasukan Manggala Agni. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, secara rutin sebenarnya kita sudah melakukan banyak penyuluhan. Halo, perkenalkan nama saya Nelendriani. Di sini saya akan membahas tentang isu pembalakan liar yang terjadi pada hutan Danau Toba. Adapun data luas hutan di sekitaran Danau Toba berbeda-beda. Pada tahun 1985, luasan hutan di sekitar Danau Toba yang terdapat di 8 kabupaten, antara lain Samosir, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir, itu mencapai 78.558 hektar. Namun, menurut Pohan Panjaitan, dalam bukunya Strategi Pengembangan Pemeriksaan Tangkap dan Budidaya Perikanan, itu berkelanjutan di perairan Danau Toba. Daerah tangkapan air Danau Toba mencapai 356.800 hektar. Kini tersisa 12% saja vegetasi hutannya. Gubernur Sumut sudah memberi izin kepada PT Inti Indo-Rayon Utama atau IIU untuk menebangi hutan sejak 1984. PT IIU kemudian berganti nama menjadi Toba Pelestari atau PT TPL. Dan kini mengantongi izin konsesi atas lahan seluas 188.055 hektar. Lahan ini tersebar di 13 kabupaten, 8 wilayah di antara resapan air. Eksploitasi hutan di wilayah daerah tangkapan air selama bertahun-tahun kini mengancam kelestarian Danau Toba di Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Sumut memperkirakan hingga tahun 2010 sisa vegetasi hutan tinggal 12% dari total sekitar 356.800 hektar areal hutan di kawasan Danau Toba tersebut. Akibat terjadi ketidakseimbangan lingkungan, salah satu di antaranya menyebabkan pasokan air terganggu. Hutan tak lagi bisa menyerap maupun menyimpan air, sehingga ratusan sungai di kawasan itu sering kali banjir
jika hujan, dan sawah kekeringan jika kemarau, padahal sebelumnya tak pernah terjadi. Selama ini, degradasi hutan terjadi akibat penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin konsesi hutan, maupun yang tidak memiliki izin, juga penebangan akan berlangsung. Mantan Bupati Samosir Wilmar Eliezer Simanjorang mengatakan bahwa kerusakan hutan di Danau Toba adalah ironi, sebab penebangan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Kepala Dinas Bidang Lingkungan Hidup Sumut Hidayati juga baru-baru ini membenarkan adanya degradasi hutan, sehingga tersisa 12% dari total hutan yang ada. Hal ini juga dibenarkan secara langsung berdasarkan fakta dan pada saat temuan di lapangan. Bupati Samosir Manghindar Simbolon juga memberi izin atas lahan seluas 2.250 hektar di hutan tele kepada PT EIJS Hargo Mulia Lestari. Tahun 2012 disusul PT Gorga Dumasari atau PT GDS yang mendapatkan izin dari Manghindar atas lahan seluas 800 hektar. Namun, warga melawan dan kini operasionalisasi PT GDS dihentikan sementara. Di Jakarta, Deputi 3 Kementerian Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Arif Puyono mengatakan, kerentanan ekosistem Danau Toba sangat mengkhawatirkan. Kegiatan pembangunan berskala kecil pun tidak bisa mengguncang kestabilan Danau Toba. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat